Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Septiani dengan NIM H1A1-211. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pajak pemerintah provinsi, di mana video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Alfa Beriansyah, SIP, MIP. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, mari kita ketahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari pajak itu? Ya, pajak merupakan kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, melainkan pajak ini digunakan untuk keperluan negara. Selanjutnya ada pengertian pajak provinsi, di mana pajak provinsi ini merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, di mana kewenangan pemungutan ada pada pemerintah provinsi. Dasar hukum pajak provinsi. Pemerintah pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI telah mengesahkan undang-undang tentang hubungan keuangan pusat dan daerah yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah pada pertengahan Desember tahun 2021, yang kemudian diundangkan pada tanggal 5 Januari tahun 2022. Terdapat 4 prinsip pemungutan pajak provinsi. Yang pertama ada prinsip keadilan atau equity. Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak daerah. Yang dimaksud dengan keseimbangan atas kemampuan subjek pajak adalah dalam pemungutan pajak tidak ada yang namanya diskriminasi di antara sesama wajib pajak yang memiliki kemampuan yang sama. Kemudian yang kedua ada prinsip kepastian atau certainty. Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya kepastian baik bagi aparatur pemungut maupun wajib pajak. Kepastian di bidang pajak daerah antara lain mencakup dasar hukum yang mengaturnya, kepastian mengenai subjek, objek, tarif, dan dasar pengenaannya, serta kepastian mengenai tata cara pemungutannya. Adanya kepastian ini akan menjamin setiap orang untuk tidak ragu-ragu dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak daerah, karena segala sesuatunya telah diatur secara jelas. Selanjutnya yang ketiga ada prinsip kemudahan atau convenience. Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya saat dan waktu pajak yang tepat bagi wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya. Pemungutan pajak daerah sebaiknya dilakukan pada saat wajib pajak daerah menerima penghasilan. Dalam hal ini, negara tidak mungkin melaksanakan pemungutan pajak daerah jika masyarakatnya tidak mempunyai kekuatan untuk membayar. Bahkan, daerah seharusnya memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk memperoleh peningkatan pendapatan. Dan setelah itu, mereka layak memberikan kontribusi kepada daerah dalam bentuk pajak daerah. Kemudian yang terakhir ada prinsip efisiensi atau efisiensi. Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya efisiensi pemungutan pajak. Artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut. Dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa pemungutan pajak daerah sebaiknya memperhatikan mekanisme yang dapat mendatangkan pemasukan pajak yang sebesar-besarnya dan biaya yang sekecil-kecilnya. Selanjutnya ada fungsi pajak provinsi. Fungsi pajak daerah sebagaimana halnya dengan pajak pusat, pajak daerah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan fungsi negara atau pemerintahan, baik dalam fungsi mengatur atau regulatori, penerimaan atau budgetori, redistribusi atau redistributif, dan alokasi sumber daya atau resource allocation, maupun kombinasi di antara keempatnya. Nah, pada umumnya, fungsi pajak daerah lebih diarahkan untuk alokasi sumber daya dalam rangka penyediaan pelayanan kepada masyarakat, di samping fungsi regulasi untuk pengendalian.
Sesuai hal tersebut, fungsi pajak daerah dapat dibedakan menjadi dua fungsi utama, yaitu fungsi budgetori dan fungsi regulatori. Namun, perbedaan ini tidaklah dikotomis. Mari kita simak penjelasannya. Yang pertama ada fungsi penerimaan atau budgeter. Fungsi yang paling utama dari pajak daerah adalah untuk mengisi kas daerah. Fungsi ini disebut fungsi budgeter, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai alat pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat dan untuk sebagai kepentingan pembiayaan pembangunan daerah. Fungsi ini juga tercermin dalam prinsip efisiensi yang menghendaki pemasukan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya dari suatu penyelenggaraan pemungutan pajak daerah. Yang kedua ada fungsi pengaturan atau reguleren. Fungsi lain dari pajak daerah adalah untuk mengatur atau reguleren. Dalam hal ini, pajak daerah dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal ini, pengenaan pajak daerah dapat dilakukan untuk mempengaruhi tingkat konsumsi dari barang dan jasa tertentu. Dalam banyak hal, pemungutan pajak daerah ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, terlebih-lebih di era otonomi daerah, di mana kebutuhan dana untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan daerah cukup besar, sementara sumber-sumber pendanaan yang tersedia sangat terbatas. Daerah dipacu untuk secara kreatif menciptakan sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Fungsi pengaturan dari pajak daerah dapat dilakukan dengan mengenakan pajak daerah yang tinggi terhadap kegiatan masyarakat yang kurang dibutuhkan. Sebaliknya, untuk kegiatan prioritas yang memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi masyarakat dikenakan pajak yang rendah. Dalam berbagai literatur dan pengaturan perundang-undangan, peningkatan pendapatan asli daerah atau yang di dalamnya termasuk pajak daerah seolah-olah terkait secara langsung dengan kinerja pemerintah daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah kadangkala digunakan sebagai indikator keberhasilan daerah. Selanjutnya, jenis-jenis pajak provinsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis pajak provinsi dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan di atas air. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan, baik di darat maupun di air. Pajak ini dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun. Tarif yang dikenakan untuk kendaraan bermotor beragam. Berikut ini rinciannya. Yang pertama, bagi kepemilikan kendaraan motor pertama sebesar 2%. Kemudian, untuk kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5%. Dan akan meningkat untuk kepemilikan setiap kendaraan bermotor seterusnya sebesar 0,5%. Lalu yang kedua, bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan, tarif pajaknya sebesar 2%. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah sebesar 0,50%. Lalu, bagi kepemilikan kendaraan bermotor alat berat sebesar 0,20%. Yang kedua, pajak bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, bea balik kendaraan bermotor ini adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Untuk tarif BBNKB berikut ini rinciannya. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan masing-masing sebagai berikut. Pertama, penyerahan pertama sebesar 10%, penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%. Lalu khusus kendaraan bermotor,
alat-alat berat, dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan masing-masing sebagai berikut. Penyerahan pertama sebesar 0,75%, penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,75%. Yang ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua jenis bahan bakar yang baik cair maupun gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak PBBKB ini dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap berguna untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di atas air. Pajak PBBKB ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Tarif PBBKB yang pertama, tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 5%. Yang kedua, tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud pada poin sebelumnya dapat diubah oleh pemerintah dengan peraturan presiden dalam hal yang pertama, terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan. Kemudian yang kedua, diperlukan stabilitas harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Lalu selanjutnya, dalam hal harga minyak dunia sebagaimana dimaksud pada poin kedua, huruf A atau sudah kembali normal, peraturan presiden dicabut dalam jangka waktu paling lama 2 bulan. Yang keempat, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Pengambilan dan atau pemanfaatan air bawah tanah merupakan setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air di tanah yang dilakukan dengan cara pengalian, pengeboran, atau dengan membuat bangunan untuk dimanfaatkan airnya atau tujuan lainnya. Pajak air tanah ini didapat dengan melakukan pencatatan terhadap alat pencatatan debit untuk mengetahui volume air yang diambil dalam rangka pengendalian air tanah dan penerbitan surat ketetapan pajak daerah. Tarif pajak pengambilan air dan pemanfaatan air bawah tanah, yaitu yang pertama, dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air tanah. Yang kedua, nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam satuan rupiah yang dihitung berdasarkan faktor-faktor berikut. A. Jenis sumber air, dan B. Lokasi atau zona pengambilan sumber air. Kemudian yang C, tujuan pengambilan atau pemanfaatan air, lalu volume air yang diambil atau dimanfaatkan, kualitas air, tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau pemanfaatan air. Yang terakhir ada pajak rokok. Pajak rokok adalah pajak yang dipungut atas konsumsi rokok oleh pemerintah daerah yang berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Penerapan pajak rokok ini bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya rokok. Sedangkan objek pajak dari pajak rokok adalah jenis rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Konsumen rokok telah otomatis membayar pajak rokok karena WP membayar pajak rokok bersamaan dengan pembelian pita cukai. Wajib pajak yang bertanggung jawab membayar pajak adalah pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha kena cukai. Subjek dari pajak rokok ini adalah konsumen rokok. Tarif pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Cara menghitung pajak provinsi. Salah satu cara menghitung pajak provinsi, di sini kami mengambil contoh pajak kendaraan bermotor, yang mana dapat diilustrasikan sebagai berikut. Rumusnya, nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB dikali koefisien dikali tarif pajak nilai jual kendaraan bermotor
atau NJKB. Yang pertama, NJKB adalah harga atau nilai yang sudah ditetapkan Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda yang sebelumnya sudah mendapatkan data dari agen pemenang merek atau ATPM. Yang kedua, koefisien NJKP diperoleh dengan rumus PKB dibagi 2 kali 100. Nilai PKB ini tertera pada lembar bagian belakang surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Lalu yang ketiga, tarif pajak progresif jika sudah mengetahui hasil NJKB, berikutnya dikalikan dengan persentase pajak progresif kendaraan bermotornya. Sistem pemungutan pajak provinsi, yang pertama ada self-assessment system. Self-assessment system ini merupakan aturan pajak yang membebankan ketentuan dari besarnya pajak yang harus dibayarkan melalui wajib pajak secara pribadi yang bersangkutan. Wajib pajak diharuskan untuk melakukan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan besarnya pajak tersebut ke kantor pelayanan pajak setempat maupun melalui online. Yang kedua ada Official Assessment System. Sistem ini membedakan wewenang dalam penentuan besarnya wajib pajak terutang kepada pihak perpajakan yang menjadi pemungut wajib pajak kepada seorang wajib pajak. Dalam hal ini, wajib pajak akan diberikan surat ketetapan pajak yang berisi nilai pajak terutang dan wajib pajak harus membayarkan pajak yang terutang tersebut sesuai dengan besaran pajak yang ada dalam surat ketetapan pajak. Jadi, wajib pajak tidak perlu untuk menghitung kembali besarnya pajak terutang, tetapi hanya perlu untuk membayarkan nilai pajak terutang tersebut. Dari beberapa penjelasan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, digunakan untuk keperluan negara. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian ini dimuat dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009. Sedangkan pajak provinsi adalah salah satu jenis pajak daerah. Pajak provinsi ini merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, di mana kewenangan pemungutan ada pada pemerintah provinsi. Adapun saran dari saya adalah dalam memberikan kemudahan bagi para pengelola dan pelaksanaan anggaran dalam melaksanakan tugasnya, maka sebaiknya perlu dibuat petunjuk pelaksanaan, pengendalian pencatatan dan pembukuan bagi aparat atau bendaharawan di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah pada umumnya, sehingga diharapkan dalam pemungutan pajak daerah, pengelolaan pencatatannya dapat lebih efisien dan efektif. Sebaiknya, para aparatur dalam mengelola atau melaksanakan lebih teliti lagi dalam membuat prosedur yang bertujuan mengurangi tingkat kesalahan dalam pencatatan, maka sebaiknya tingkat kualitas sumber daya manusia lebih ditingkatkan, sehingga dapat mencapai target yang diharapkan dari pemungutan pajak daerah untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Baik teman-teman, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan tentang pajak pemerintah daerah provinsi. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.